Pica bang. Picha है picha ये अल्लाह अकबर Allahu Akbar. Bang. Allahu Akbar. Menegangkan proyektil peluru KKB menyasar ke kepala anggota BRIMOB hampir meregang nyawa. Melansir dari jabarexpress.com, KKB viral di media sosial sebuah video memperlihatkan kondisi anggota BRIMOB di Papua yang menghadapi penyerangan dari KKB Papua. Sebuah video yang diunggah pada tanggal 25 April memperlihatkan kepala seorang anggota BRIMOB terkena peluru KKB Papua. Video yang diunggah juga berbunyi, "Kami merayakan Idul Fitri dengan gembira. Sementara saudara, sahabat kita BRIMOB TNI berperang melawan OPM di Papua." Terlihat sekitar 5 anggota BRIMOB berada di posko sebelum penyerangan KKB Papua. Sayangnya, di sisi lain, video yang diunggah tidak menyebutkan keberadaan anggota BRIMOB yang terekspos penembakan KKB. Salah satu anggota BRIMOB terlihat berusaha melihat kondisi kepala anggota BRIMOB yang tewas ditembak KKB Papua. SE telah dicek. Anggota Brobom mengatakan lokasi temannya aman. Hal ini tidak terlepas dari perlindungan yang diberikan oleh helm Kevlar yang dapat melindungi kepala anggota BRIMOB yang tertembak. Selain itu, anggota BRIMOB lainnya terlihat menembakkan senjata di luar kantor pos. Sebelumnya juga diberitakan, markas Sugapa Intajaya Papu BRIMOB diserang KKB pada Senin, tanggal 24 April tahun 2023. Video KKB Papua yang menyerang markas BRIMOB Sugapa Intan Jaya viral di media sosial. Anggota BRIMOB terlihat tengah baku tembak dengan kelompok KKB Papua. Sejauh ini, polisi belum mendapatkan informasi atau penjelasan resmi terkait penyerangan markas BRIMOB Sugapa KKB Papua. Selain itu, juga belum ada informasi yang dapat dipercaya apakah ada korban jiwa dari pihak BRIMOB Sugapan dan KKB yang melakukan penyerangan siang itu. Tak hanya itu, di kawasan Kampung Bali, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, KKB Papua juga menyandera 3 tukang ojek setelah membawa penumpang. Brigjen Sriwidodo membenarkan peristiwa penyanderaan pada Senin, tanggal 24 April tahun 2023 sebagai Danrem 173 Praja Virabraja. Menurut Brigjen Sriwidodo, KKB menyandera 3 tukang ojek di Kampung Bali, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Brigjen Sriwidodo juga menyatakan pihaknya akan melanjutkan negosiasi pembebasan 3 ojek dari KKB Papua. Identitas 3 tukang ojek yang diculik KKB Papua adalah Bomba, Herman dan Yusuf. Peristiwa penyanderaan ketiga tukang ojek ini bermula saat mereka secara serentak mengantar penumpang dari Kota Mulia hingga Kabupaten Mewolu dan menurunkan penumpangnya di Desa Bangguk sekitar pukul 14.05 waktu Indonesia Barat, waktu lokal. Breaking news. Pasukan BRIMOB baku tembak dengan KKB teroris di Sugapa. Kelompok kriminal bersenjata KKB teroris terus melakukan penyerangan terhadap anggota maupun masyarakat di sejumlah daerah di Papua. KKB teroris terlibat baku tembak dengan personel BRIMOB di kota Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah. Dalam video yang diterima Okezone, Senin, tanggal 24 April tahun 2023, KKB Papua menyerang pos komando BRIMOB di Sugapa. Sejumlah personel pasukan Walet Hitam terlihat baku tembak dengan KKB teroris. Belum diketahui apakah ada korban jiwa dalam peristiwa penyerangan KKB Papua tersebut. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan dari pihak Polri. Beberapa waktu lalu, aparat gabungan TNI Polri juga terlibat baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua di sekitaran Sungai Bawah Bandara Bilorai, Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Baku tembak dengan KKB terjadi sesaat setelah pesawat Smart Aviation mendarat. Rabu, 8/3, Smart Aviation mengangkut kargo dari Kabupaten Mimika. Selanjutnya, pesawat Fabi Air yang akan mendarat diarahkan kembali ke Nabire.
Dibidik dari celah kecil reruntuhan tembok, dua anggota KKB Papua meregang nyawa ditembak sniper TNI Polri dengan cara tak biasa. Teror dari kelompok kriminal bersenjata di Papua seolah tak ada habisnya. Melansir dari tribunpalu.com, KKB Papua masih menjadi ancaman nyata bagi masyarakat di bumi cenderawasih. Tak hanya di daerah perkampungan, KKB Papua bahkan kerap menebar teror di wilayah pedalaman. Seperti salah satunya terjadi dalam insiden baku tembak KKB Papua vs TNI Polri berikut. Dikutip dari pos tanda hubungkupang.com, pada hari itu, cuaca agak berkabut. Pos keamanan yang ditempati TNI Polri juga masih dibaluti kabut tipis. Rasa dingin seakan menembus sampai ke sumsum, apalagi cahaya sang surya belum juga muncul di ufuk timur. Dalam situasi yang masih pagi, tiba-tiba terdengar 4 kali tembakan dari bagian depan pos keamanan. Bunyi tembakan itu pada radius sekitar 150 meter dari markas mini TNI Polri tersebut. Tanpa rasa ragu, prajurit TNI Polri yang berjaga di pos keamanan langsung mengambil senjata. Maklum posisi senjata persis di dengan prajurit TNI Polri. Apalagi bisa dipastikan kalau tembakan itu berasal dari anggota KKB yang biasa disebut KKB Papua. Detik-detik berikutnya adalah senjata api yang sudah di tangan, langsung dibidikkan ke arah sumber datangnya suara. Dibantu dengan teropong yang dimiliki TNI Polri, proses pengintaian pun mulai dilakukan. Awalnya agak sulit menemukan posisi para oknum yang menembak tersebut, sebab di bagian depan pos keamanan terbentang hutan yang cukup lebat. Terlihat pula sebuah bekas bangunan yang beberapa waktu sebelumnya sempat diobok-obok oleh prajurit TNI Polri. Tembok itu memang pas sebagai tameng bila ada serangan. Kondisinya pun terbilang cukup baik apabila digunakan untuk berlindung. Oleh karena itu, ketika pos keamanan TNI Polri diberondong dari arah depan, sudah bisa dipastikan kalau lokasinya dari bekas bangunan tersebut. Makanya saat itu juga prajurit TNI Polri langsung mengamati tempat tersebut secara saksama. Mula-mula tak ada yang terlihat dari balik teropong. Namun beberapa saat kemudian, secara samar-samar ada gerakan yang sangat cepat dari balik tembok tersebut. Gerakan itu diduga bagian dari batok kepala anggota KKB Papua. Sebab selain muncul di bagian atas tembok bangunan, batok kepala juga bergerak ke arah kiri dan kanan. Lantaran gerakannya super cepat, sehingga sulit bagi prajurit TNI Polri untuk membidikkan senjata agar tepat sasaran.